Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa KI dengan NIM 151424093. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam TIK dan inovasi dalam kemajuan teknologi untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital yang diangku oleh Bapak Muhammad Sarlim, SPD, MPD. Baik, langsung saja ke materi pertama. Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK. Teknologi informasi dan komunikasi TIK telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Setiap hari kita terhubung melalui internet, media sosial, dan berbagai perangkat digital lainnya yang memberikan kita akses ke informasi dan peluang baru. Namun, penggunaan teknologi ini juga memunculkan tantangan, terutama dalam hal etika. Etika dalam TIK bukan hanya tentang penggunaan yang benar, tapi juga tentang mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi. Etika ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, etika TIK bukan hanya relevan bagi individu, tetapi juga bagi organisasi, pemerintah, dan seluruh masyarakat. Etika dalam penggunaan TIK mengharuskan kita untuk bertindak dengan integritas dan menghormati hak orang lain. Prinsip pertama yang perlu dipahami adalah menghormati privasi orang lain. Dengan semakin banyaknya data yang tersedia secara online, melalui dari informasi pribadi hingga data keuangan, menjaga privasi menjadi sangat penting. Setiap kali kita menggunakan aplikasi atau platform digital, kita sering kali memberikan izin untuk mengakses data pribadi kita. Dalam konteks ini, etika menuntut kita untuk hanya membagikan data pribadi dengan cara yang aman dengan izin yang jelas. Misalnya, tidak menyebarkan foto atau informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan mereka, atau lebih berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif di media sosial. Penyebaran informasi palsu (hoax) adalah pelanggaran etika yang semakin sering terjadi seiring dengan maraknya media sosial. Ketika kita menerima informasi yang menarik atau kontroversial, kita seringkali langsung ingin membagikannya kepada orang lain. Namun, sangat penting untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut sebelum membagikannya lebih jauh. Hoax tidak hanya menyesatkan orang, tetapi juga bisa mempengaruhi keputusan penting, seperti dalam pemilihan umum, kesehatan masyarakat, atau kebijakan publik. Etika TIK mengajarkan kita untuk selalu memeriksa keaslian sumber informasi dan menghindari penyebaran berita yang belum terbukti kebenarannya. Cyberbullying atau perundungan daring juga menjadi isu serius yang berkaitan dengan etika dalam TIK. Dalam dunia digital, orang dapat dengan mudah menyebarkan komentar jahat atau menyebarkan kebencian terhadap orang lain tanpa rasa takut atau konsekuensi langsung. Namun, perundungan daring dapat menyebabkan kerugian emosional dan psikologis yang besar bagi korban. Bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada tindakan yang lebih ekstrim. Oleh karena itu, etika mengajarkan kita untuk selalu memperlakukan orang lain dengan hormat di dunia maya, seperti yang kita lakukan di dunia nyata. Penggunaan teknologi untuk tujuan positif adalah prinsip etika lain yang sangat penting. Teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk tujuan merugikan orang lain. Misalnya, platform digital dapat digunakan untuk edukasi, kolaborasi, dan berbagai pengetahuan yang bermanfaat, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan merusak seperti menipu atau mengelabui orang. Etika dalam TIK mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi yang tujuan yang membawa kebaikan bagi masyarakat,
bukan untuk menipu atau mengeksploitasi orang lain. Namun, meskipun etika dalam TIK penting, tidak jarang kita menyaksikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya. Seperti pelanggaran hak cipta adalah salah satu pelanggaran paling umum dalam dunia digital. Banyak orang yang dengan mudah mengunduh atau membagikan musik, film, atau perangkat lunak tanpa izin dari pemilik hak cipta. Ini adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan pihak-pihak yang telah berinvestasi waktu dan sumber daya dalam menghasilkan karya tersebut. Sebagai contoh, mengunduh film secara ilegal atau menggunakan perangkat lunak bajakan dapat merugikan industri kreatif dan teknologi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesempatan bagi pencipta untuk mendapatkan imbalan atas karya mereka. Penyebaran hoaks juga merupakan pelanggaran serius yang dapat memengaruhi banyak orang. Di era digital saat ini, hoaks tidak dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial, aplikasi pesan, dan bahkan situs web yang tampaknya terpercaya. Informasi palsu ini dapat menyesatkan orang lain, menciptakan ketakutan yang tidak berdasar, atau bahkan memengaruhi hasil pemilu dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya, guna memastikan bahwa kita tidak menjadi bagian dari masalah penyebaran informasi palsu. Dalam hal peretasan atau hacking dan phishing, tindakan ini melanggar prinsip dasar etika TIK karena melibatkan pengambilan data pribadi orang lain tanpa izin. Peretasan seringkali digunakan untuk mencuri informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau data sensitif lainnya. Di sisi lain, phishing adalah teknik penipuan di mana pelaku berpura-pura menjadi entitas yang sah, seperti bank atau perusahaan teknologi, untuk mencuri informasi pribadi korban. Keduanya adalah pelanggaran yang merugikan individu dan organisasi, dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap keamanan digital. Manfaat penggunaan etika dalam TIK sangat banyak. Pertama, etika membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, di mana pengguna dapat merasa terlindungi dan tidak perlu khawatir tentang privasi atau data mereka yang disalahgunakan. Dengan mematuhi etika, kita dapat mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi, seperti peretasan atau penyebaran virus. Etika juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan antar pengguna, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Kepercayaan adalah aspek kunci dalam dunia digital, di mana transaksi dan interaksi seringkali dilakukan tanpa pertemuan langsung. Selain itu, etika TIK membantu memelihara nilai sosial dan moral. Dalam dunia digital, teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merusak nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya, dengan tidak menyebarkan kebencian atau informasi yang menyesatkan, kita dapat menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik. Etika juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab, di mana teknologi dikembangkan dan digunakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan budaya. Contoh etika TIK dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam banyak hal. Misalnya, saat menggunakan media sosial, kita harus menghormati privasi orang lain dengan tidak membagikan foto atau informasi pribadi mereka tanpa izin. Selain itu, kita harus menghindari penyebaran hoaks dan lebih selektif dalam membagikan informasi. Menggunakan media sosial dengan bijak, seperti menghindari ujaran kebencian atau mempromosikan hal-hal positif, juga merupakan bentuk penerapan etika. Memberikan kredit pada sumber. Ketika menggunakan karya orang lain, seperti gambar atau kutipan, adalah cara lain untuk menghormati hak
hak cipta, dan pengakuan terhadap karya seseorang. Terakhir, penggunaan perangkat lunak legal adalah contoh lain dari penerapan etika dalam TIK, di mana kita mendukung pengembangan perangkat lunak yang sah dan menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan. Dengan mematuhi prinsip etika dalam TIK, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem digital yang lebih baik, aman, dan bertanggung jawab. Etika TIK merupakan landasan untuk menggunakan teknologi dengan cara yang membawa manfaat positif bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu berpikir etis saat menggunakan teknologi, baik dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, maupun dalam menciptakan inovasi. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu inovasi dalam kemajuan teknologi. Inovasi adalah salah satu pendorong utama dalam perkembangan teknologi. Tanpa inovasi, teknologi tidak akan pernah berkembang atau memberikan manfaat baru bagi masyarakat. Inovasi dalam teknologi tidak hanya terbatas pada penciptaan produk baru, tetapi juga pada pengembangan dan perbaikan dari teknologi yang sudah ada. Misalnya, dalam dunia komunikasi, evolusi dari telepon rumah ke telepon seluler, lalu ke smartphone dengan internet dan aplikasi canggih, adalah contoh inovasi teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Inovasi juga mencakup pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. AI telah digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari asisten pribadi seperti Siri dan Google Assistant, hingga dalam aplikasi yang lebih kompleks seperti pengenalan wajah, diagnosis medis, dan kendaraan otonom. Internet of Things atau IoT juga merupakan hasil inovasi teknologi yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara otomatis, seperti smart home system yang memudahkan pengendalian perangkat rumah tangga melalui smartphone. Selain itu, blockchain telah menciptakan inovasi di bidang keuangan dengan memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan tanpa perantara. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, tetapi juga mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, dan berbisnis. Manfaat inovasi teknologi sangat luas, termasuk peningkatan efisiensi di berbagai sektor, misalnya di dunia bisnis, penggunaan perangkat lunak, manajemen proyek, dan otomatisasi dapat menghemat waktu dan tenaga. Di sektor kesehatan, teknologi medis terbaru membantu meningkatkan diagnosis dan pengobatan. Pada gilirannya, meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan inovasi adalah menciptakan solusi yang lebih baik bagi tantangan yang dihadapi umat manusia, meningkatkan akses informasi dan layanan, serta mendorong kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan ekonomi. Selanjutnya, dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Dampak sosial dan budaya teknologi dapat dilihat dalam bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana budaya kita berkembang di dunia digital. Dalam hal dampak sosial, media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, bahkan jika mereka berada di sisi dunia yang berbeda. Kemudahan kolaborasi
juga meningkatkan dengan hadirnya alat seperti Google Doc yang memungkinkan tim untuk bekerja sama dalam waktu nyata, mengurangi hambatan geografis dan waktu. Namun, teknologi juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap teknologi yang dapat menyebabkan pengurangan interaksi tatap muka dan meningkatkan perasaan kesepian, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Dalam hal ini, teknologi bisa mengurangi kualitas hubungan sosial. Selain itu, cyberbullying semakin marak di dunia maya, sedangkan dengan orang-orang yang melakukan pelecehan secara anonim. Ini memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental dan emosional korban. Dampak teknologi dalam budaya sangat signifikan. Di satu sisi, teknologi memungkinkan pelestarian budaya melalui digitalisasi. Misalnya, seni tradisional, musik, dan tari-tarian dapat disimpan dan dibagikan melalui platform digital, memberikan akses yang lebih luas kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut secara langsung. Pariwisata virtual juga memudahkan orang untuk mengalami tempat-tempat dan budaya yang jauh tanpa harus meninggalkan rumah. Namun, ada sisi negatifnya. Homogenisasi budaya terjadi karena budaya global, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, mempengaruhi budaya lokal. Media sosial dan film internasional seringkali mengarahkan masyarakat untuk meniru tren budaya tertentu, yang bisa mengurangi keberagaman budaya lokal. Komodifikasi tradisi juga terjadi ketika unsur-unsur budaya tradisional diperlakukan hanya sebagai objek komersial tanpa memahami nilai mendalam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pemecahan masalah dampak teknologi dalam kehidupan sosial dan budaya. Untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi, pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan. Pendidikan literasi digital sangat penting untuk memastikan masyarakat tahu cara menggunakan teknologi secara bijak. Program pendidikan yang mengajarkan keterampilan mengidentifikasi informasi yang valid dan membedakan antara informasi yang benar dan salah akan mengurangi penyebaran hoaks. Ini juga mencakup kemampuan untuk memahami etika digital, seperti menghindari cyberbullying dan menghormati privasi orang lain. Regulasi yang tepat juga sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang melindungi data pribadi dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital. Di sisi lain, anak-anak perlu dibekali dengan pedoman yang jelas tentang penggunaan teknologi yang aman dan sehat. Salah satu cara untuk memperkenalkan teknologi bermanfaat adalah dengan memastikan akses yang adil dan merata ke teknologi di seluruh dunia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Penguatan identitas budaya. Melalui teknologi juga perlu didorong. Salah satu cara untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal adalah dengan membuat platform digital yang dapat menampilkan seni, bahasa, dan tradisi lokal. Ini dapat membantu masyarakat untuk merasa bangga dengan budaya mereka, sekaligus membuka peluang bagi orang luar untuk mengenal dan menghargai keberagaman budaya yang ada. Teknologi untuk masa depan. Keberlanjutan adalah fokus utama dalam pengembangan teknologi masa depan. Inovasi dalam teknologi hijau seperti panel surya, kendaraan listrik, dan energi terbarukan
menjadi solusi untuk tantangan perubahan iklim. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada sumber energi fosil, sehingga memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan planet kita. Ke depan, teknologi seperti sistem pengelolaan energi yang efisien dapat mengoptimalkan distribusi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi pemborosan. Selain itu, teknologi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Kecerdasan buatan atau AI dan Big Data dapat digunakan untuk memetakan dan mengatasi masalah kemiskinan, memperbaiki akses ke layanan kesehatan, dan merencanakan pembangunan yang lebih inklusif. Teknologi dapat membantu menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, melalui platform pembelajaran daring yang memungkinkan siapa saja di dunia untuk belajar. Dengan terus memanfaatkan teknologi untuk tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Inovasi yang inklusif dan berfokus pada keberlanjutan akan memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan ramah lingkungan. Itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.